Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilaya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal ngamalan sholihah wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukannya dengan apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini dari Quran surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, inilah dua rukun amal yang diterima. Ya, amal tersebut harus dilaksanakan dengan ikhlas karena hanya mengharap ridhonya Allah saja, ya, dan harus sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat disimpulkan di sini bahwa untuk diterimanya dari setiap amalan yang kita lakukan tersebut, ya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, kepada Allah Ta'ala, yang harus memenuhi dua syarat utama ini tentunya, ya. Kedua syarat itu harus ada, ya, tidak bisa terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, ya. Itu harus, ya saudaraku, itu harus ada dan harus kita penuhi. Nah, apa kedua syarat tersebut? Ya, perlu kita ketahui dua syarat tersebut, yaitu yang pertama, kita harus ikhlas, ya, kita itu harus ikhlas ketika kita melakukan ibadah atau kita sedang beribadah kepada Allah. Itu harus secara ikhlas, ya. Dalam artian, ya, ketika kita itu melakukan sesuatu perbuatan ataupun amalan, ya, atau ibadah, ya, ibadah apapun itu, baik sholat dan sebagainya. Ya, sebagai contoh yang mudah saja, ketika kita itu sedang melakukan atau mengerjakan sholat, ya, yang paling mudah ini, contohnya kita sedang mengerjakan sholat, ya, apa yang ada di pikiran dan hati kita, itulah yang akan menentukan kadar ibadah dan keimanan kita, itu saudaraku, ya.
apa yang ada di pikiran kita waktu ketika kita mengerjakan sholat tersebut. Nah, jadi kalau kita sedang sholat tapi pikirannya kemana-mana, itu jelas sholatnya itu tidak khusyuk dan tidak ikhlas karena Allah. Nah, itu yang bisa kita terima ya, yang contoh yang mudah. Jika kita sholat ya, tetapi masih mengharapkan ya, kita sholat, ketika sholat tapi mengharapkan tentang surga ya, tentang surga ataupun terbebas dari dosa-dosa kita, berarti sholat kita itu bukan lillahi ta'ala ya. Nah, lucu kan? Nah, seperti itu maksudnya ya. Masa iya sih ya kita memaksakan kehendaknya Allah ya, agar kita bisa masuk surga, atau Allah malah kita suruh, Allah disuruh menghapus dosa-dosa kita. Itu namanya keterlaluan kan ya, keterlaluan. Jika demikian, maka yang harus kita niatkan terlebih dahulu ketika kita mau sholat itu ya, kita harus mengucapkan niat ibadah itu dengan benar-benar lillahi ta'ala. Iya, sudah itu saja. Yang namanya lillahi ta'ala itu dipasrahkan semuanya kepada kehendak dan ketetapannya Allah. Jadi jangan meminta yang macam-macam ya. Jangan meminta yang macam-macam ketika kita sedang melakukan ibadah sholat ya. Waktu itu kita langsung berhadapan dengan Allah. Jadi percayakan saja kepada ketetapan dan keputusannya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tahu ya, maha tahu. Semua makhluk itu sebenarnya sudah tahu Allah itu maha tahu. Bahkan dengan keinginan atau hajat kita yang paling tersembunyi sekalipun, itu sudah tahu Allah itu ya. Apa yang ada di pikiran dan di hati kita itu Allah sudah tahu. Jadi jika kita niat beribadah, ya sudahlah ibadah saja dengan hanya mengingat Allah saja ya. Soal yang lain-lain itu ya itu urusan, semuanya urusan Allah ya. Percayalah bahwa apa yang ada di dalam benak pikiran Anda itu Allah tahu persis ya, tahu persis ya. Karena Allah itu maha tahu, kemudian Allah itu terlalu dekat dengan kita. Jadi apapun yang kita pikirkan, kita rasakan, kemudian kita inginkan, itu semuanya tahu persis ya. Tinggal ketetapan dan keputusan Allah itu yang akan bertindak nantinya ya. Sebagaimana yang difirmankan Allah seperti di dalam surat Az-Zumar ya, surat Az-Zumar di ayat yang kedua ini ya. Allah berfirman, inna anjalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budi loha mukhlisol lahudin ya. Inna anjalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlisol lahudin ya. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa suatu kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya.
Ini terdapat di dalam surat Az-Zumar di ayat yang kedua. Nah, sobat-sobat bisa membuka dan mencoba untuk mencari tafsirnya, nanti akan ketemu pengertiannya dari ayat kedua dari surat Az-Zumar ini, ya. Nah, dari surat Az-Zumar ini pula Allah memberitahukan, ya, bahwa di dalam Al-Quran itu benar-benar merupakan kalamullah. Kalamullah merupakan ucapan dan peringatan yang berasal langsung dari Allah, kalau kita tahu itu, ya. Jadi jika sudah benar-benar kita menyatakan Muslim ataupun Islam, tidak boleh ada keraguan lagi, ya. Wajib bagi kita untuk taat serta bersujud dan beribadah hanya untuk Allah saja, ya. Hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Walaupun Anda beribadah tapi memikirkan keduniaan, itu masih belum bisa dekat dengan Allah, ya. Karena Anda masih memikirkan keduniaan, ya. Nah, saudaraku, keikhlasan itu tidak mungkin datang bersama dengan kesirikan, riya, ataupun hanya mengharapkan dunia dari amal-amalnya. Nah, oleh karena itu, saudaraku, bila seseorang itu hendak beramal, ya, maka beramallah saja, ya, dengan tujuan hanya mengharap ridhonya Allah Ta'ala semata. Nah, baik, itu bisa dipahami seperti itu, ya. Oke, sekarang untuk memurnikan mutabaah ataupun mengikuti kepada Rasulnya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita bisa murni mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita harus memahami beberapa hal, ya. Ini maknanya apa ini? Maknanya itu hendaknya, ya, jika amalan yang kita lakukan itu seharusnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dalam kitabnya, ya, atau apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya, ya. Karena bahwasanya semua yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib bagi kita setiap hamba untuk mengambilnya, untuk meneladaninya, dan untuk mengikutinya, serta tentunya tidak boleh menyelisihkannya. Itu intinya, ya. Bukan seperti yang terjadi sekarang ini. Masa-masa sekarang ini sudah banyak yang mulai menyelisihkan dari faham-faham ataupun ajaran-ajaran yang pernah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada setiap nas dari Rasulullah tentang hukum dari satu perkara itu sama kedudukannya seperti nas yang berasal dari Allah Ta'ala. Karena nas yang dari Rasulullah itu datangnya juga langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada keringanan bagi seseorang pun untuk meninggalkannya, ya, dan tidak boleh pula untuk mendahulukan ucapan dari seseorang di atas ucapan atau firman Allah Azza wa Jalla. Jika terjadi perselisihan
ya, kita itu diperintahkan untuk selalu kembali, ya, untuk selalu kembali mengacu kepada tuntunan ataupun yang pernah disyariatkan di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan juga dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus kembali ke sana. Namun pada masa sekarang ini, dari sunnah Rasul ataupun dari firman Allah saja, itu banyak yang menjadi perselisihan, diperdebatkan, adu kepentingan sendiri, membenarkan pendapatnya sendiri-sendiri. Ini yang menjadi permasalahan pokok sekarang ini, ya. Karena hal ini sebenarnya saya mengingatkan dengan sahabat-sahabat semua, ya. Allah itu benar-benar sangat-sangat mencela adanya perpecahan dan sangat melarang setiap jalan yang menyebabkan dan menghantarkan kepada perpecahan tersebut. Ketahuilah saudaraku, ya, perpecahan itu merupakan sebab utama dari kehinaan di dunia ini, dan sebab utama mendatangkannya, ya, atau dari Allah akan menurunkan azab nantinya, ya. Kita dengan kehinaan dunia dan akan mendapatkan azab nanti di akhirat. Maka dari itu saudaraku, jika terjadi suatu perselisihan, ya, berusahalah untuk mencari penyelesaian yang damai. Jangan membenarkan pendapatnya sendiri-sendiri, ya. Ada itu solusinya, mesti ada. Solusinya itu pasti ada agar terbebas dari perpecahan dan perselisihan itu. Asal masing-masing orang itu jangan memegang egonya sendiri, ya, jangan memegang pembenarannya sendiri, yaitu dengan mengikuti kelompok-kelompok yang selamat, ya. Juga tentunya yang mendapat pertolongan dari Allah, yaitu al-jamaah, ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang berjalan menempuh manhaj Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Mereka tidak berpaling darinya dan tidak pernah menyimpang dari ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita benar-benar menginginkan jalan keselamatan menuju ilahi Robbi dengan husnul khotimah, ya seharusnya mengikuti para salafus soleh, ya, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan, juga pada i'tiqad, ya, yang pastinya kita itu tidak boleh menyimpang dari mereka, ya. Kita ikuti, kita mencoba untuk meneladani semampu kita, karena tidak mungkin kita akan bisa meneladani keseluruhan dari sikap ataupun sifat dan perbuatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini yang dikatakan dengan ittiba, ya. Ittiba itu adalah suatu pendapat yang mengikuti ataupun menjalankan atau mengikuti anjuran dari Rasulullah, ya. Jika kita selalu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya, niscaya
perpecahan itu tidak akan terjadi. Yang terpenting jangan pelihara hawa nafsu ataupun ego dari masing-masing kita, ya. Tidak berpecah dan tidak berselisih tentang Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Itulah yang hendaknya kita ittiba kepada Al-Quran dan kepada Sunnah yang diikat kuat dengan pemahaman salafus soleh, ya, tidak dengan pemahaman yang lain tentunya, ya. Kita harus mengikuti salafus soleh, ya. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat-sangat membenci dengan perpecahan tersebut, ya. Bahkan Allah memperingatkan kita, ya, memperingatkan kita hambanya ini melalui firman-Nya yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 159, ya. Di dalam surat Al-An'am ayat 159 ini, innal ladzina faraku dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum illa Allah tsumma yunnabi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, ya. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Nah, inilah bukti dari Al-Quran itu merupakan kalamullah, ya, ucapan dan kata-kata dari Allah, peringatan dari Allah. Itu ayat ini sudah turun itu ribuan, bahkan mungkin ribuan tahun, ya, ribuan tahun. Itu Allah sudah memperingatkan, dan di masa-masa sekarang ini baru bisa kita pahami dan terbukti. Sekarang banyak sesama kaum Islam, kaum Muslim itu banyak yang berpecah belah, ya, menurut golongannya masing-masing. Nah, lucu kan ini. Harusnya Islam adalah rahmatan lil alamin, ya. Agama yang merahmati alam ini, ya, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan keselamatan dan kedamaian. Tapi masa sekarang ini karena sifat manusia yang selalu memelihara egonya, ya, egonya, ya, dan kepentingan, tentunya kepentingan. Ini jadi membuat agama Islam itu terpecah-pecah menjadi banyak sekali golongan ataupun sebutan-sebutannya. Nah, itu padahal Allah sudah memperingatkan jauh sekali, ya, ribuan bahkan ratusan tahun yang lalu. Itu sudah berabad-abad yang silam itu sudah diperingatkan. Ini seperti contohnya di dalam surat ini, ya, ayat ini menunjukkan bahwa ayat surat Al-An'am ini, ya, di ayat 159 ini sudah menyatakan seperti itu. Dan saat inilah baru terjadi itu, baru kelihatan bahwa peringatan Allah itu nyata.
Nah, semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita ke dalam, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita sebagai hamba-hambanya, termasuk di dalam rombongan yang tidak terpecah belah, yang menjadi pengikut mahajnya Nabi, ya, dan para sahabat-sahabatnya tentunya, sehingga kita menjadi seorang hamba yang taat dan patuh dan mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala akan membawa pada kematian kita dengan husnul khotimah, serta kita dijadikan umat dan hamba sahayanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.